Ponsel. Benda yang satu ini kayaknya udah nggak bisa lepas dari kita, ya kan? Mungkin sekarang aja lagi Anda pegang. Kita pakai buat segalanya. Tapi, pernah nggak sih kita mikir seberapa aman benda ini? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya platform mobile itu bisa diretas dan yang lebih penting, kenapa ini jadi urusan kita semua. Coba deh, saya mau tanya. Dari semua barang yang ada di kantong atau tas Anda sekarang, mana yang paling berharga? Dompet? Mungkin. Kunci kendaraan? Bisa jadi. Tapi saya yakin, buat kebanyakan dari kita, jawabannya ya ponsel. Dan ini bukan soal harga belinya loh, walaupun ya nggak murah juga. Nilai yang sebenarnya itu ada di isinya. Coba deh bayangin, seluruh dunia digital kita itu numpuk di satu perangkat kecil ini. Kontak teman, keluarga, rekan kerja, ada. Email pribadi, email kantor, ada. Password-password yang kita simpan, kalender janji temu, sampai akses ke M-Banking, semuanya ada di situ. Inilah yang bikin ponsel kita jadi, ibaratnya, harta karun yang diincar banget sama para penjahat cyber. Oke, kita mulai ya. Di bagian pertama ini, kita akan lihat kenapa kok perangkat sepribadi ini malah jadi sasaran utama dalam perang siber. Sering banget nih kita mikir, aman lah ponsel saya kan canggih. Atau tenang, saya kan pakai iPhone, Android saya udah paling baru. Padahal faktanya gak ada sistem yang 100% kebal. Justru perasaan terlalu aman inilah yang bahaya, yang jadi celah terbesar kita. Ini persis seperti yang disebutin di sumber kita. Kalau smartphone itu udah kayak peti harta karun buat para tas. Kenapa? Karena ini bukan lagi cuma alat buat nelpon atau chat. Ini tuh gerbang utama ke semua data super penting kita. Data kerjaan, data pribadi. Makanya mereka ngincer banget. Nah, kalau ponsel kita ini ibarat benteng, serangannya bisa datang dari mana aja sih? Coba kita bayangin ada 3 pintu masuk utama yang harus kita jaga ketat. Ancaman itu gak cuma datang dari satu tempat loh. Bisa aja dari wifi gratisan di kafe langganan, atau dari aplikasi game baru yang kita download, bahkan dari cara ponsel kita nyambung ke internet. Setiap sambungan ini, itu bisa jadi celah, bisa jadi pintu masuk buat penyerang. Biar gampang, para pakar keamanan ngebagi jadi 3 area besar. Yang pertama, ya perangkatnya itu sendiri, fisik ponselnya dan software di dalamnya. Kedua, koneksi jaringannya. Gimana cara ponsel kita ngobrol sama dunia luar. Dan yang ketiga, data center atau cloud. Ini tempat data-data aplikasi kita disimpan dari jauh. Oke, kita udah tahu medan perangnya. Sekarang kita intip jurus-jurus andalan para peretas. Ada yang namanya OWASP Top 10. Ini tuh kayak contekan mereka buat nyari celah keamanan paling gawat di aplikasi mobile. Nah, ini dia daftarnya. Lengkap banget kan? OWASP ini udah jadi patokan utama di dunia keamanan siber. Tapi tenang, kita nggak akan bahas 10-10-nya. Kita fokus aja ke 3 yang paling umum dan paling gampang kita pahami. Yang pertama, M1. Gampangnya gini, ini tuh kayak kita nyimpan kunci rumah di bawah keset. Siapapun bisa nemuin. Nah, ini yang terjadi kalau aplikasi nyimpan password kita gitu aja tanpa dienkripsi. Atau pas ngirim data password lewat internet, datanya telanjang gitu aja. Lanjut ke M5, komunikasi gak aman. Coba bayangin kita lagi di tempat umum yang rame. Terus kita teriak-teriak nyebutin nomor PIN ATM kita. Konyol kan? Nah, itulah yang terjadi kalau kita pakai Wi-Fi publik yang gak jelas keamanannya dan aplikasi yang kita pakai gak ngelindungin data yang dikirim. Orang lain di jaringan yang sama bisa nguping dan nyolong data kita. Dan yang ini, M9, penyimpanan data gak aman. Nah, ini kejadian kalau aplikasi nyimpen data-data sensitif kita, misalnya chat, foto-foto pribadi, atau info kesehatan, langsung di memori HP tanpa dikunci sama sekali. Jadi kalau ada malware nyusup ke HP kita, ya udah dia bisa baca semuanya. Ibaratnya kayak nemu buku harian yang kebuka lebar. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Gimana sih bentuk serangan-serangan ini di kehidupan sehari-hari? Bisa jadi kita pernah ngalamin, tapi nggak sadar. Nah, ini saatnya kita benar-benar buka mata. Ancaman paling umum, aplikasi berbahaya. Kalau kita download dari toko aplikasi resmi, setidaknya ada proses pengecekan. Tapi kalau dari sumber lain, dari pihak ketiga yang gak jelas, wah itu sama aja kayak kita ngundang orang asing masuk rumah kita tanpa tahu siapa dia. Cara kerjanya gini, seharusnya setiap aplikasi di HP kita itu punya kamarnya sendiri-sendiri. Istilah teknisnya sandbox. Jadi aplikasi ojek online nggak bisa ngintip data di aplikasi M-Banking kita. Nah, masalahnya aplikasi jahat itu sengaja dibikin buat jebol tembok kamar ini, biar bisa nyolong data dari aplikasi lain.
Terus ada yang namanya smishing. Ini phishing lewat SMS. Prosesnya serem karena simple dan cepat banget. Pertama kita dapat SMS-nya, kedua kita klik link-nya, ketiga kita masukin data di website palsu yang kelihatannya asli, dan selesai. Data kita langsung pindah tangan. Coba deh perhatiin polanya di contoh ini. Pasti ada unsur mendesak kayak paket Anda tertahan atau akun Anda akan ditutup. Terus mereka pasti nyamar jadi merek terkenal, entah itu bank, e-commerce, atau kurir. Dan lihat deh linknya, seringkali dipendekin biar kita nggak tahu tujuan aslinya kemana. Kalau nemu yang kayak gini, wajib curiga. Oke, kita udah ngomongin banyak banget soal ancaman dan serangan. Terus gimana dong cara ngelindungin diri? Nah, jawabannya ada di bagian terakhir ini. Dan ini mungkin bagian terpenting dari semuanya. Ada hal yang unik di sini. Justru karena HP kita makin canggih dan makin aman, para peretas itu ganti cara main. Mereka tahu kalau ngejebol sistemnya langsung itu susah. Jadi mereka nyerang titik paling lemahnya. Siapa? Ya, kita sendiri penggunanya. Jadi, ini dia intinya. Benteng pertahanan terbaik kita itu bukan antivirus paling mahal atau password paling rumit. Walaupun itu semua penting ya. Pertahanan terbaik itu ya diri kita sendiri. Kemampuan kita untuk mikir 2 kali. Untuk nanya, beneran nggak nih sebelum ngeklik sesuatu? Ujung-ujungnya, keamanan mobile itu balik lagi ke kita. Teknologi itu ngasih kita gembok dan alarm. Tapi kita yang pegang kuncinya. Kita yang mutusin kapan pintu itu harus dikunci. Jadi pertanyaannya buat kita semua, seberapa baik kita ngejaga rumah digital kita? Apa kita udah waspada? Atau jangan-jangan pintunya kita biarin kebuka gitu aja ya?